Persib Bandung memastikan langkah ke babak selanjutnya di ajang ACL 2 setelah menumbangkan wakil Filipina Manila Liga dengan skor tipis 2-1 pada Rabu malam kemarin. Pertandingan yang berlangsung di hadapan puluhan ribu bobotoh itu berjalan ketat sejak menit awal. Diwarnai duel visi, tekanan intens, dan juga tempo tinggi yang menguji ketahanan kedua tim. Persib memulai laga dengan kepercayaan diri dan berhasil unggul lebih dulu, namun Manila Liga mampu memberikan perlawanan sengit hingga membuat skor tetap ketat. Intensitas pertandingan terasa semakin berat di babak kedua, ketika kondisi fisik pemain mulai menurun akibat jadwal padat yang dijalani dalam 2 pekan terakhir. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui kemenangan kali ini diraih lewat perjuangan ekstra. Selain faktor fisik, Hodak kembali menyoroti kondisi lapangan GBLA yang menurutnya mempengaruhi performa tim. Sebelum pertandingan, saya sudah sampaikan bahwa masalah paling besar adalah lapangan. Pada akhirnya kalian bisa lihat, itu memang menjadi masalah. Pertahanan dan lini tengah kami sudah bagus, tetapi di penyerangan, final pass belum cukup tajam. Jika kalian lihat 2-3 pemain bertahan top, tidak ada masalah, kata Bojan Hodak. Soal performa pemain asing, Bojan Hodak menilai kontribusi mereka cukup positif, meski beberapa belum sepenuhnya fit. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung berhak melaju ke babak berikutnya di kancah Asia. Namun Hodak menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama untuk mempertajam serangan dan menjaga konsistensi permainan di tengah padatnya jadwal. Namun kemenangan Persib Bandung atas Manila Liga kemarin juga bukannya tanpa kritikan dan juga masukan dari para bobotoh. Ya, bobotoh sekaligus pengamat Persib Bandung Indra Jaya menyebut ada beberapa alasan lini depan Persib Bandung belum menunjukkan ketajaman. Hal itu menurutnya harus segera dibenahi. Terlebih Persib Bandung akan bermain di kompetisi Asia Champions League 2. Indra pun menanti penampilan penyerang asing Persib Bandung lainnya, yakni Ramonteng, yang di 2 laga resmi ini belum diturunkan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Ramon diharapkan mampu menjadi mesin gol Persib Bandung sepeninggal David Da Silva. Musim lalu sama memperkuat Visa KFC, Ramonteng menjadi top skor Liga Kamboja dengan torehan 21 gol dari 28 pertandingan. Statistik itulah yang membuat pemain asal Brasil tersebut banyak dielulukan oleh bobotoh. Belum tampilnya Ramonteng menurut Indra termasuk salah satu penyebab belum terlihatnya ketajaman lini depan Persib Bandung. Sebab katanya, timing dan ketenangan dalam menyelesaikan peluang murni ada pada masing-masing pemain. Persib masih belum bisa memanfaatkan banyak peluang. Gol pertama terlihat karena kesalahan pemain lawan, yang sebetulnya itu bola mudah. Begitupun gol kedua, masih dinaungi keberuntungan. Tetapi seharusnya ada banyak gol tercipta. Namun lini depan Persib Bandung belum bisa mengkonversikannya menjadi gol. Timing dan ketenangan di kotak penalti menjadi hal yang bisa dibilang salah satu yang harus diperhatikan, kata Indra Jaya. Sebelumnya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak secara spesifik sempat menyoroti penampilan para pemain depan yang dianggap banyak membuang peluang di laga kontra Manila Liga. Hodak menyebut penyerangan Persib Bandung belum cukup tajam. Kapten tim Persib Bandung Marc Anthony Klopp menyambut gembira keberhasilan timnya melangkah ke fase grup ACL 2. Meskipun demikian, ia mengakui permainan Maung Bandung belum berada pada level terbaik. Namun gelandang naturalisasi asal Belanda itu menegaskan timnya belum puas dengan performa di laga ini. Klopp pun tidak lupa memberikan apresiasi kepada Manila Liga yang tampil solid dan juga sempat merepotkan Persib Bandung. Pertama-tama, kita mau lolos ke babak penyisihan pada hari ini, malam ini, dan kita sukses masuk ke fase grup. Itu adalah pencapaian yang memang kita mau, kita inginkan. Untuk pertandingan sendiri, kita tidak terlalu menikmati, dan saya tahu bahwa masih bisa bermain lebih baik. Semua pemain tadi setelah match tidak senang. Ini adalah energi dan attitude yang benar, karena kita mau bermain lebih baik, dan kita punya standar yang di atas, kata Marc Anthony Klopp. Menatap fase grup, Klopp berjanji membawa Persib Bandung tampil lebih tajam. Persib telah membuka peluang untuk menghadapi bintang dunia Cristiano Ronaldo dan klubnya Al Nassr dalam ajang ACL 2. Di zona barat, Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo juga akan berlaga di AFC Champions League 2 setelah musim lalu hanya finish ketiga di Liga Pro Saudi dan gagal menembus ACL Elite. Berdasarkan format turnamen, Persib Bandung baru bisa bertemu Al Nassr jika kedua tim sama-sama lolos hingga babak perempat final, di mana juara dan runner-up masing-masing zona akan dipertemukan. Kapten tim Persib Bandung Marc Anthony Klopp menanggapi peluang pertemuan dengan Al Nassr dan Cristiano Ronaldo dengan senyum penuh arti, menyadari bahwa perjalanan menuju babak tersebut tidak akan berjalan mudah. William Barros kembali menjadi pahlawan Persib Bandung setelah mengalahkan Manila Liga. Dalam laga ini, Persib Bandung meraih kemenangan lewat proses own goal
yang dicetak oleh Michael Asong pada menit ke-38 dan William Barros pada menit ke-73. Sementara itu gol tunggal Manila Tiger dicetak oleh Mudojo pada menit ke-66. Hasil ini membuat Maung Bandung memastikan diri lolos ke fase grup ACL 2. Setelah Persib meraih kemenangan, nama William Barros menjadi sorotan. Pasalnya pemain asal Brazil tersebut berhasil menyelamatkan Persib Bandung setelah sebelumnya dalam Super League 2025 pun mencetak gol. William Barros diketahui dalam laga debutnya bersama Persib Bandung di pekan pertama Super League kontra Semen Padang mencetak 1 gol. Ia terus mengantarkan Persib Bandung meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang pada laga Sabtu lalu. Pasalnya ia menilai Persib Bandung masih bisa lebih berkembang lagi. Begitu juga dengan dirinya. Untuk itu ia menegaskan bahwa ini baru awal perjalanan Persib Bandung, karena pada fase grup ACL 2 akan lebih kuat lagi para lawannya. Ia pun mengaku harus terus dikembangkan lagi kualitas tim dan juga dirinya, dengan harapan Persib Bandung bisa lebih tajam ke depannya. Syukur kepada Tuhan, saya bisa kembali mencetak gol dan juga membantu rekan-rekan setim. Ini masih awal, kami semua masih perlu berkembang, masing-masing di posisinya, memberikan yang terbaik. Tetapi saya rasa yang terpenting hari ini adalah kemenangan, dan kami berhasil, kata William Barros. Lebih lanjut, kemenangan atas Manila Tiger ini dinilai sebagai hasil yang bagus, meski ia mengakui tidak mudah. Pasalnya tim perwakilan Filipina itu memberikan perlawanan yang ketat hingga akhir laga. Untuk itu ia menilai tim harus lebih baik lagi ke depannya. Ia pun mengakui senang karena Persib Bandung bisa meraih kemenangan dan juga mengunci tiket ACL 2. Ya, kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Yang utama adalah meraih kemenangan. Dan syukur kepada Tuhan kami berhasil. Sekarang kami harus memulihkan diri dan tampil baik di laga-laga berikutnya, kata William Barros. Julio Cesar yang berduet dengan Patricio Matricardi menjadi benteng pertahanan Persib Bandung yang kokoh. Keduanya diapit di sisi kanan dan kirinya oleh Kakang Rudianto dan juga Fran Putros. Saat Maung Bandung menghadapi Manila Tiger dalam playoff ACL 2 kemarin, gawang Persib Bandung kebobolan kecolongan melalui tendangan bebas. Namun Julio merupakan pemain yang tampil prima, kerap mampu memutus serangan lawan, sehingga gawang yang dijaga Teja Paku Alam terhindar dari ancaman. Walaupun kebobolan, Persib Bandung tetap bisa meraih kemenangan. Sebab setelah kebobolan dan skor menjadi 1-1, Persib kembali berhasil menjobol gawang Manila Tiger hingga laga berakhir menjadi 2-1. Julio Cesar mengakui saat menghadapi Manila Tiger timnya tidak clean sheet, tetapi itu merupakan tantangan baginya. Dengan kemenangan tersebut, Persib Bandung lolos ke babak fase grup ACL 2. Sekarang, kata Julio, timnya memiliki pemain yang bagus. Setelah menghadapi Manila Tiger, kata Julio timnya akan menghadapi Persijap Jepara. Ini tantangan. Ini game kedua saya bermain dengan Patricio. Jadi saya pikir ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, kami berlanjut ke fase grup. Kami bermain, dan kemenangan adalah hal yang terpenting. Selanjutnya melawan Persija. Dan kami harus menang lagi. Tetapi kami merasa lebih baik. Step by step, kami bisa meningkatkan performa terus lebih baik, kata Julio Cesar. Benarkah Persib Bandung akan bergabung ke grup neraka di ACL 2 2025? Seperti diketahui, Persib Bandung lolos ke fase grup ACL 2 setelah meraih kemenangan 2-1 atas wakil Filipina Manila Tiger. Hal ini menempatkan Persib Bandung di pot keempat drawing fase grup ACL 2 zona timur. Juara Super League 2 musim beruntun ini ditempatkan di pot 4 bersama Chong An Hanoi dari Vietnam, Eastern dari Hong Kong, dan juga Tampines Rovers dari Singapura. Berhubung berada satu pot, mereka tidak akan satu grup. Persib Bandung akan menantang masing-masing dari penghuni pot 1, 2, dan juga 3. Mengutip dari akun @footy_ranking, pot 1 ditempati Bangkok United dari Thailand, Gamba Osaka dari Jepang, Pohang Steelers dari Korea Selatan, dan Beijing Guam dari Cina. Sementara pot 2 berisikan BG Patum dari Thailand, MacArthur dari Australia, Selangor dari Malaysia, dan juga Nandim dari Vietnam. Lanjut ke pot 3, ada Taipo dari Hong Kong, Land City Sailors dari Singapura, Kaya Iloilo FC dari Filipina, dan Ratchaburi FC dari Thailand. Kemungkinan terburuk bagi Persib Bandung juga satu grup dengan Gamba Osaka, BG Patum, dan Lion City Sailors. Klub yang disebut terakhir merupakan runner-up AFC Champions League 2 musim lalu, namun pernah ditumbangkan Maung Bandung di fase grup musim yang sama. Penjaga gawang Persib Bandung Adam Prisbeck belum bisa tampil saat timnya menang melawan Manila Tiger di laga kualifikasi ACL 2 di Stadion GBLA pada Rabu malam kemarin. Sebelumnya Adam juga absen saat Persib Bandung menghadapi Semen Padang di laga perdana BRI Super League pekan lalu.
Kiper asal Wallace itu terkena larangan bermain karena kartu merah yang diterimanya saat masih membela klub sebelumnya Peibon FC. Rabu malam kemarin, Adam yang diprediksi sudah bisa bermain, justru kembali tidak dimainkan. Penjaga gawang timnas Wallace itu bahkan tidak masuk daftar pemain di bangku cadangan. Tugas Adam pun dialihkan kepada Teja Paku Alam yang tampil cemerlang dalam 2 pertandingan perdana. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun buka suara mengenai absennya Adam Prisbeck. Kata Hodak, Adam mengalami cedera ringan dan ia tidak mau mengambil risiko dengan memainkan dirinya. Bagi Hodak, tim tidak boleh hanya bergantung pada satu pemain saja. Musim ini Persib Bandung mempunyai 4 orang penjaga gawang. Selain Adam Prisbeck, ada nama Teja Paku Alam dan juga Fitra Maulana. Maung Bandung juga mengontrak satu kiper muda dari akademi yakni Raka Syafaka. Adam mengalami cedera 2 hari yang lalu, jadi dia sedikit mengalami benturan di engkelnya. Tetapi dia akan segera pulih dalam 2-3 hari. Kami masih memiliki Fitra, jadi tidak peduli siapa yang bermain. Saya rasa Teja sudah bermain dengan baik di pertandingan ini. Dan ini adalah pekerjaannya. Karena tidak hanya ada satu penjaga gawang di tim kami, kata Bojan Hodak.